Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ta'arudul adillah atau hadis-hadis Nabi yang tampak saling bertentangan. Para ulama mempunyai beberapa metode untuk menyelesaikan dua hadis atau lebih yang saling bertentangan, ya. Di antaranya yang sering dipakai adalah yang pertama adalah at-tarjih, ya, yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. Tetapi beberapa ulama yang lain ada yang mengatakan sebelum tarjih ini adalah al-jam'u, ya, itu mengkompromikan, ya, hadis yang dianggap saling bertentangan tersebut. Kemudian ketika al-jam'u atau tarjih ini belum berhasil, maka langkah selanjutnya adalah an-nasikh wal mansukh. Jadi yang pertama itu dimansuh, dihapus, kemudian yang kedua yang datang belakangan itu menjadi an-nasikh atau yang menghapus. Ya, kemudian kalau masih tidak bisa lagi karena tidak tahu mana yang nasikh, mana yang mansuh, maka yang terakhir adalah at-tauqif, ya, at-tauqif. Jadi menunggu petunjuk, ya, atau dalil lain yang dapat menyelesaikan ta'arudul adillah tadi. Tapi beberapa ulama juga mengatakan bahwa daripada tauqif, ya mending diamalkan salah satunya, ya. I'malul dalil aula min ihmali. Jadi mengamalkan suatu dalil itu lebih utama daripada tidak menggunakannya, ya. Jadi walaupun keduanya bertentangan, ya pilih salah satu mana yang diyakini sehingga nanti dalil itu berguna, ya, tidak dibuang semuanya. Nah, kita akan membahas tentang buang hajat menghadap kiblat, ya. Larangan dan kebolehan untuk buang hajat menghadap kiblat. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Artinya apabila kalian semua membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Hadis kedua, ya, hadis pertama ini berisi tentang larangan menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kebolehan, ya, untuk menghadap ke arah kiblat, ya. Qala Abdullah bin Umar laqadir taqaitu yauman ala dhahri baitin lana fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ini ala labinata ini mustaqbilan Baitul Maqdisi lihajatihi. Artinya Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari aku telah masuk ke rumah kami, ya, di rumahnya Hafsah, ya, istri Nabi. Maka saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dua batang kayu atau tempat, ya, jongkok untuk buang air kecil atau air besar, ya, dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, pada waktu itu Baitul Maqdis menjadi kiblat, ya, kiblat sementara, ya, sebelum sebelum ada ayat untuk kembali ke Masjidil Haram, ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, ya, sebelum turun ayat itu. Nah,
hadis yang berisi larangan untuk buang hajat menghadap arah kiblat atau membelakanginya. Ya, ini ada di hadis yang pertama. Kemudian yang hadis kedua tadi berisi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membuang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap kiblat pada waktu itu, atau kalau sudah tidak menjadi kiblat ya berarti membelakangi kiblat karena Baitul Maqdis itu kan di mana, di sebelah ini atasnya sebelah utara sebelah utara. Kalau di Masjidil Haram kan sebelah selatan, jadi menghadap ke utara, membelakangi Masjidil Haram. Menurut para ulama hadis di dalam beberapa kitab, misalnya di dalam Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i atau Ta'wil Mukhtalifil Hadis karya Ibnu Qutaibah atau misalnya di dalam syarah-syarah hadis seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, atau Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram, ini dijelaskan bahwa dua hadis tersebut ini tidak bertentangan. Kenapa? Nah, ini perlu dilihat konteksnya seperti apa. Hadis yang pertama yang terkait dengan larangan membuang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, ini ketika ada di lapangan yang terbuka, jadi di daerah yang terbuka di sawah di lapangan kemudian di mana, di hutan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang terkait dengan kebolehan untuk menghadap atau membelakangi kiblat, ini ketika berada di tempat yang tertutup misalnya di toilet kemudian di mana, di kamar mandi di WC umum dan lain sebagainya, ini tidak masalah Nah, ini penyelesaian dua hadis yang kelihatannya bertentangan tadi dengan metode al-jam'u dikompromikan. Jadi kedua hadis ini tetap sama-sama berlaku sama-sama mempunyai tempat yang tempatnya tersendiri itu. Nah, bagi yang meyakini bahwa hadis pertama yang berlaku, mereka walaupun sudah di ruang yang tertutup tetap harus tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat Pernah di suatu daerah itu ada proyek dari pemerintah untuk membuat WC umum, karena masyarakat di daerah itu masih sering buang air besar dan air kecil di sungai, sehingga dibuatkanlah WC umum. Tapi kemudian WC umum itu tidak dipakai ternyata mereka kembali lagi ke sungai. Karena apa? Karena ternyata WC itu tempat WC itu untuk buang air besar itu menghadap ke kiblat menghadap ke barat barat agak miring sedikit itu. Maka orang yang mempunyai proyek itu tidak memperhatikan kebiasaan dan keyakinan masyarakat di sekitar proyek itu Jadi walaupun misalnya di dalam hadis ini ketika di ruangan tertutup boleh menghadap kiblat, tetapi masyarakat sudah mempunyai keyakinan bahwa walaupun di tempat yang tertutup tetap tidak boleh menghadap ke kiblat Dalam kitab-kitab fikih kan juga disebutkan seperti itu tanpa ada penjelasan yang lebih rinci menghadap kiblat itu dalam segala hal tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Sehingga itu proyeknya tidak tepat sasaran karena tidak memperhatikan tradisi dan keyakinan masyarakat sekitar itu. Walaupun sebenarnya itu tidak masalah
tidak masalah. Tapi kan ya ini masalah kebiasaan, masalah tradisi yang ada di masyarakat, sehingga nanti ya akhirnya ya mubadir. Ya mubadir ini kan ya malah apa, programnya tidak tepat sasaran, mubadir, kemudian juga masyarakat juga akhirnya tidak bisa lepas dari kebiasaan yang tidak baik itu, untuk apa, membuang hajat di sungai, sehingga ya tidak perlu ada pemaksaan untuk kamu harus ikut hadis ini, kamu pemahamannya salah, itu ya tidak cukup, tapi juga harus mengetahui tradisi dan keyakinan masyarakat sekitarnya itu. Jadi dua hadis tersebut ya secara kontekstual tidak bertentangan, dan juga ini nanti apa, penyelesaiannya dengan metode al-jam'u atau kompromi ya. Jadi kompromi itu ya dikompromikan, ya artinya satu hadis punya konteks satu hadis punya konteks yang lain, jadi punya konteks yang berbeda. Kalau tarjih nanti kan berarti ini salah satu ini harus ada yang ini arjah ya, ada yang marjuh, ada yang lebih rojih, yang lebih kuat, ada yang marjuh, yang lemah ya, maka yang kuat yang mana gitu. Nah, kalau nanti nasih mansuh, nah ini yang awal yang mana, hadis yang membolehkan atau hadis yang melarang ya gitu. Nah, kalau tauqif ya semuanya tidak dipakai ya, berarti ya sementara ya berarti tidak menghadap kiblat ya, walaupun di tempat tertutup itu. Jadi pertentangan hadis ini tidak kemudian mengindikasikan bahwa terjadi pemalsuan matan ya, terjadi pemalsuan hadis di antara para rawi ya. Ini kan yang kadang ini dikritik oleh orientalis dan juga sarjana muslim kontemporer, di mana mereka tidak mau menggunakan kaidah-kaidah seperti ini ya. Pokoknya kalau bertentangan ya berarti salah semua ya, walaupun ya sanadnya itu sanadnya itu soheh sekali, sanadnya itu mutawatir, kalau bertentangan ya sudah diabaikan ya. Kalau bahasanya Muhammad Al-Ghazali itu yang sangat ketat sekali dalam hal pertentangan hadis ini kan, mengatakan ya mahmakana sanadu, bagaimanapun sanadnya, tidak peduli ya itu sanad emas silsilatul dzahab ya, pokoknya kalau bertentangan atau tidak sesuai dengan Quran ya sudah dibuang, seperti itu. Nah, dalam hal ini ya kita ya menggunakan metode-metode itu yang digunakan oleh para ulama. Ya, karena apa? Karena perkataan yang bertolak belakang itu kan bukan berarti satu dengan yang lain harus dihadap-hadapkan ya, tidak harus dijustifikasi bahwa itu adalah inkonsistensi ya di dalam memberikan hukum. Oh, ini Nabi bagaimana ini, atau surufat an-nabawiyahnya ini kok kacau sekali ini, yang satu seperti ya menjadi mufti, yang satu menjadi orang biasa. Ini nah itu, jadi nanti ya semua hadis ya akhirnya banyak yang tidak digunakan karena banyak sekali ikhtilaf atau pertentangan ya, ta'arudul adillah itu. Maka kita harus tahu ya, tidak hanya Nabi, bahkan bagi ulama-ulama ya, kita juga ketika memberikan fatwa juga kan berbeda ya, satu orang dengan orang yang lain. Oh, ini orang santri ini berarti wiridannya sehari 1000 kali, yang ini orang baru ya tobat misalnya, baru senang-senang wiridan, ya sudah kamu wiridannya 10 kali. Bukan berarti kemudian semuanya salah, atau ini kiainya tidak konsisten, ini kiainya pelin-pelan, ini bukan seperti itu, tapi punya konteksnya sendiri-sendiri ya. Jadi yang 10 ya karena
latar belakangnya yang seperti itu yang 1000 ya, karena latar belakangnya yang seperti itu. Itu apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya diberikan pertanyaan oleh para sahabatnya ya, yang macam-macam tingkat pengetahuannya, yang macam-macam ya pendengarannya, artinya yang dekat dengan Kanjeng Nabi itu kan pendengarannya tajam, yang jauh di pojok itu kan kadang ngantuk, kadang ya suaranya Nabi tidak terdengar jelas ya, ada yang kaya, ada yang tidak mampu, ada yang semangat ibadahnya tinggi, ada yang semangat ibadahnya standar, ada yang sangat alim, ada yang biasa-biasa saja. Ini kan harus hati-hati ketika memberikan suri tauladan, memberikan uswah atau memberikan pendapat, ini harus hati-hati. Ya, itu. Dan juga kan semua perilaku Nabi itu kan kalau dalam usul fikih itu kan menjadi wajib. Ya, walaupun hal itu sunnah, walaupun hal itu mubah, wajib. Karena apa? Beliau sebagai syari' ya, syari' yang majazi, syari' yang hakiki itu kan Allah, tapi yang majazi yang diutus oleh Allah ya Kanjeng Nabi ini sebagai syari' ya, orang yang membuat syariat itu. Maka tahajudnya Kanjeng Nabi ya walaupun sunnah bagi kita itu wajib. Ya, puasa sunnahnya Kanjeng Nabi ya wajib. Ya, itu. Maka ya kita harus tahu posisi-posisi tersebut ya, peran-peran Nabi, kemudian juga keadaan para sahabat dan lain sebagainya, sehingga nanti akan mudah untuk memahami hadis-hadis yang kelihatannya saling bertentangan. Gitu. Demikian kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.